Salam saudaraku dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita di Minggu tanggal 4 Juli 2021. Namun sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Oleh anugerah dan kasih-Mu ya Allah Bapa di surga yang melayakan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, bahkan boleh Engkau hantar di hari Minggu yang pertama di bulan Juli 2021. Bapa, kami hendak membaca kebenaran firman-Mu menjadi renungan dan pembekalan dalam kehidupan kami. Kami sungguh memahami keterbatasan kami untuk melakukan. Olehnya kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, memampukan kami membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, inilah umat tebusan-Mu, siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saudara dikasihi Tuhan sebagaimana di dalam almanak kita, yaitu di minggu yang kelima setelah Trinitatis, yaitu terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian dapat mengikuti di dalam hati. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita patut mengucap syukur hingga pada kesempatan ini Tuhan menganugerahkan kesehatan. Bahkan kita boleh dihantar di hari yang Ia kuduskan, di hari Minggu di mana umat tebusan Allah memuji memuliakan nama Tuhan. Namun di tengah-tengah pandemi, bahkan saat ini korban semakin melonjak tinggi, sehingga ada protokol kesehatan dan protokol pemerintah supaya kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Dan khususnya mulai dari kemarin tanggal 3 sampai tanggal 20 nanti kita harus mentaati PPKM. Sehingga kita harus mengurangi mobilitas kita, aktivitas kita di dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus yang saat ini masih menelan beberapa korban
Dan masih banyak saudara-saudara kita yang terpapar masa perawatan atau isoma atau isolasi mandiri. Untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita tetap mata hati kita, mata rohani kita, bahkan mata jasmani kita, mari tertuju kepada Tuhan. Jangan pandang persoalan, jangan pandang masalahmu, jangan pandang segala apa yang ada saat ini, tapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan itu. Tetaplah setia memuji dan menyembah Dia, maka saudara akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Masalah kematian itu adalah ajal seseorang. Tuhan yang sudah menentukan. Namun di dalamnya kita juga diberikan hikmat, akal untuk kita boleh mematuhi protokol dan seraya kita boleh mendengarkan tuntunan daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Saudara kekasih-kekasih Kristus, tadi dikatakan seperti di minggu kita hari ini memasuki kita di minggu kelima setelah Trinitatis, yaitu kita diberikan tema melalui pembacaan Injil Markus 6 ayat 6b tadi sampai 13, yaitu pergi dan beritakanlah firman Allah. Ini kerap kali selalu disebut ini adalah amanat agung. Amanat agung. Ini menunjukkan saudara dikasihi Tuhan bahwa Yesus rindu untuk mengutus atau mendelegasikan tugasnya kepada para murid-muridnya. Ini saudara dikasihi Tuhan adalah gambaran yang diberikan kepada murid-muridnya. Demikian kepada kita masa kini. Adakah kita setia dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, apapun karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Adakah kita setia? Adakah kita undur oleh karena masalah-masalah, atau mungkin orang membatasi ataupun orang menutup berbagai medan-medan pelayanan kita? Apakah ini berkuasa untuk kita tidak setia memberitakan firman? Saudara dikasihi Tuhan, memiliki motivasi, memiliki karakter, memiliki sikap perilaku Saulus atau Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 itu. Ketika mereka dipenjara, saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak terpenjara. Apa yang dilakukan? Dia memuji-muji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Dia Sang Pemilik kehidupan. Dia yang menentukan, Dia berkuasa, saudara dikasihi Tuhan. Sehingga jangan pernah kita melakukan atau kita mentaati kuasa-kuasa manusia di dunia yang penuh dengan kejahatan. Kadang-kadang penuh kejahatan, ada iri hati. Siapakah kita yang bisa membunuh ataupun menghalangi pemberitaan firman? Sedangkan Tuhan Yesus mengutus. Sehingga saudaraku milikilah kesetiaan apapun tantangan rintangan. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, nanti bagian daripada khotbah ini. Bagaimana Yesus mengutus para murid-muridnya? Dikatakan mengutus murid-muridnya berdua-duaan. Two by two, katanya dalam bahasa Inggris. Berdua-duaan mereka diutus, saudara dikasihi Tuhan, untuk saling menopang, untuk saling mendukung, dan bersinergi memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya itu. Jika saudara dapat membaca, nanti baca kembali saudara dikasihi Tuhan di dalam epistel ataupun amanat ataupun nas pembimbing ya, sebelum amanat agung ini. Bagaimana Tuhan Allah memanggil namanya Yehezkiel, menyebut hai anak manusia. Dia diutus di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah mereka dalam pembuangan, di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk dikatakan. Saudara dikasihi Tuhan, ini menggambarkan saudara dikasihi Tuhan bahwa hai anak manusia penuh dengan keterbatasan. Namun saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengutus, dia kedua katakan, ketika Yesus mengutus, dia akan memperlengkapi kamu. Perlengkapan apa yang sangat kita butuhkan dalam pelayanan kita? Adakah
kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita terkenal atau mungkin memiliki satu kuasa, apalagi kuasa itu kuasa yang mungkin menghalalkan berbagai cara supaya dia bertata berkuasa. Saudara kekasih Tuhan, ini adalah satu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, mengandalkan kuasa daripada Allah, maka pelayanan kita akan menyenangkan hatinya dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya di dalam panggilannya kepada kita. Dikatakan saudara kekasih Tuhan bagaimana dia memanggil tadi Hezkel, hai anak manusia, penuh keterbatasan. Demikian juga Yesus, dia maha tahu. Dia mengetahui latar belakang bahkan murid-murid yang dipanggilnya. Bukan semua orang-orang berpendidikan. Bahkan kerap kali penjala ikan. Seperti Petrus yang dikatakan status dia, jabatan dia penjala ikan, dijadikan menjadi penjala manusia. Ini saudara kekasih Tuhan, kita diutus menjadi penjala manusia di tengah-tengah dunia ini. Bahkan jika saudara melihat di Injil Matius 10, saudara kekasih Tuhan, lebih spesifik lagi dikatakan, kita hamba Tuhan diutus di tengah-tengah serigala. Serigala begitu ganas, ada yang menolak, ada yang mungkin menerima. Namun untuk memperlengkapi itu semua, apa yang Yesus lakukan saudara kekasih Tuhan? Dia memberikan kuasa kepada kita. Ya, di dalam bahasa asli itu exousia. Dia memberikan kuasa bagi kita untuk kita mampu memberikan pelayanan yang sempurna, yaitu tugas-tugasnya saudara kekasih Tuhan sesuai dengan dikatakan saudara kekasih Tuhan di dalam khususnya ayat 12 dikatakan kita harus membuat orang bertobat, mengusir setan, mengoleskan minyak untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara kekasih, inilah tugas murid-murid Tuhan Yesus. Ini tugas kita hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah saudara ketika memiliki tahta atau mungkin saudara ketua sinode atau ketua PGI, ketua 7 Aras Nasional hanya duduk di meja memberitakan firman dengan mimbar sudah cukup. Adakah saudara melakukan perkunjungan spesifik kepada orang-orang sakit, mengoleskan minyak? Adakah saudara sudah memberikan pertobatan kepada pelayanan-pelayanan khusus? Karena kalau di gereja saudara kekasih Tuhan, kerap kali ya pertobatan memang keputusan pribadi. Tapi ketika ada saudara kekasih Tuhan, saudara kita yang sudah jauh menyimpang dari jalan Tuhan, perlu juga dilayani secara pribadi. Ada pelepasan saudara kekasih Tuhan. Ada pelepasan, mungkin adalah dikatakan itu ya memperhalakan sesuatu benda. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, inilah yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia mengutus murid-muridnya, saudara kekasih Tuhan, dia memberikan kuasa. Yang berikut, ada yang boleh dibawa, ada yang tidak boleh. Yang boleh dibawa hanya dikatakan tongkat dan alas kaki. Namun saudara kekasih Tuhan, bahkan yang tidak boleh dibawa, jangan membawa apa-apa. Jangan membawa harta. Kita sudah saya miliki ini aja lah membangun kerajaan Allah. Saudara kekasih Tuhan, itu fine-fine aja. Tetapi saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan melayani kita sesuai dengan kuasa Dia. Tidak boleh membawa roti, bekal hidup, bahkan uang. Bahkan dikatakan memakai 2 baju. Artinya saudara kekasih Tuhan, supaya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Supaya kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan supaya kita mengalami kebajikan-kebajikan di dalam pekerjaan Tuhan. Sejauh mana saudara dikasihi Tuhan ketika orang berbuat jahat kepada saudara, menghalangi saudara memberitakan firman, tetapi tetap setia memberitakan firman lewat menjadi surat yang terbuka bagi sesama. Dan sejauh mana saudara dapat melihat ketika saudara mengambil sikap seperti Paulus dan Silas itu, maka saudara akan eksis untuk memberitakan firman. Tuhan sediakan apa yang saudara butuhkan. Dia tidak pernah terlambat menolong. Banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang pantas yang menjadi
dasar bagi kita untuk tetap setia menjadi hamba Tuhan atau setia untuk melayani di dalam ladang-ladang Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, milikilah motivasi melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk menghalalkan berbagai cara menghancurkan, yaitu karir seseorang demi untuk mencapai apa yang saudara inginkan dalam jabatan-jabatan pelayanan. Milikilah roh takut akan Tuhan. Jika saudara dipakai, itu adalah satu anugerah. Dikatakan tadi berdua-duaan, sehingga berbicara saudara kekasih Tuhan, bahwa kita tidak bisa sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Harus ada rekan sepelayanan. Makanya perlu ada seperti di satu gereja kita, di organisasi ada sintuanya, ada majelisnya, ada pengerjanya. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah dalam membangun kerajaan. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, sejauh mana kita mampu mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah saudaraku dikasihi Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dunia di dalam pekerjaan Tuhan, tapi andalkan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Karena kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya dan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Tugas kita saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus pergi keluar. Pergi itu saudaraku dikasihi Tuhan, ada action, ada gerakan. Tidak hanya melulu berpangku tangan, cukup berdoa di gereja. Saudaraku dikasihi Tuhan, perlu ada. Saya sangat tertarik, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan mulai daripada skripsi saya, bahkan tesis sampai kepada disertasi saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, semua menyangkut bagaimana ada hubungannya membangun pertumbuhan di dalam pelayanan atau dalam satu gereja. Untuk pertumbuhan itu saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu perlu namanya perkunjungan. Lewat perkunjungan kita mengetahui seluruh keadaan kondisi jemaat kita, dan melaluinya kita menopang mereka, mendukung mereka di dalam doa dan segala pergumulan mereka. Bahkan mungkin mereka ada menyimpang, supaya mereka bertobat. Ada yang sakit, kita pergi doakan, tumpangkan tangan, oleskan minyak. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka mengalami kesembuhan. Demikian juga saudaraku dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan mengutus saudara, tetapi ada yang menolak, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, ada yang menolak, ada yang menerima. Jika ada yang menerima, dikatakan seperti kami ya, sesuai dengan bimbingan di dalam mulai saya pikaris sampai saya jadi pendeta di Kikindo yang oleh pendeta Dr. Ana Nenohara MTH. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita berkunjung, ketika kita mau merintis membentuk pelayanan, di sana dikatakan ada yang menerima kita, itu dikatakan adalah orang damai. Ada orang damai di sana. Di sanalah kita tinggal sampai Tuhan nanti mengutus kita kemana lagi, sesuai dengan kehendak Dia. Demikian juga saudaraku dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang menolak, jikalau sudah menolak saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan kebaskan debu kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Yang penting bukan kita yang mengulang. Kalau mereka yang menolak bahkan mengusir kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan berperkara bagi mereka. Mari kita taati. Saya ketika mengalami satu cobaan, saya bergumul sampai saya berpuasa. Sampai akhirnya Tuhan berkata, bagaikan domba dibawa ke pembantaian. Kemanapun aku diperhadapkan, seperti dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu tantangannya dikucilkan, ya, di dalam Injil Matius 10. Bahkan di ayat-ayat 16, 17, 18 itu saudaraku, bahkan dikirim kepada penguasa-penguasa. Sejauh mana kita tetap takut akan Tuhan. Saya memegang apa kata Tuhan,
bagaikan domba dibawa ke pembantaian. Terima kasih Tuhan, mampukan aku, kuatkan aku untuk melewati seluruh pencobaan-pencobaan ini. Mampukan aku melihat hal yang positif di balik semuanya ini. Aku mau melihat kuasa-Mu boleh dinyatakan. Terpuji nama Tuhan. Oleh pencobaan yang berat itu menurut kita manusia, ternyata Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang mengalami kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak berkat-berkat di balik setiap pencobaan itu. Sehingga sekalipun saudara mengalami pencobaan, tetaplah miliki kebahagiaan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan mereka yang berbuat jahat kepada saudara, sehingga saudara memiliki damai sejahtera. Tuhan menolong kita, siap diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Jadilah garam dan terang. Jadilah membawa shalom Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara, khususnya jemaat Paradis Jakarta, di mana kita mari bersama-sama bersinergi membangun kerajaan Allah, siap diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, lingkungan keluarga, dan dimanapun kita diutus Tuhan, mungkin melalui pekerjaan kita, mungkin ditempatkan dengan berbagai hal. Karena jemaat Paradis Jakarta ini luar biasa. Ada perpindahannya karena mengikuti suami, ada perpindahannya karena tugas, ada perpindahannya oleh karena jarak yang begitu jauh, sehingga saudara kasih Tuhan miliki tetap keutuhan di dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita berada diutus oleh Tuhan, jadilah pemberita firman dan teristimewa, jadilah menjadi surat yang terbuka dapat dibaca oleh setiap orang yang ada di sekeliling saudara. Tuhan menolong kita, biarlah kuasa yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya itu juga diberikan kepada kita, dan kuasa itu yang kita andalkan dalam setiap pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang terus memperlengkapi kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah pengikut Kristus, siap diutus oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, memperlengkapi, mengutus kami, Tuhan mampukan kami terus mengandalkan kuasa-Mu, mampukan kami melihat kemuliaan-Mu, mampukan kami Tuhan untuk membawa shalom Allah, mampukan kami melakukan tugas yang Tuhan percayakan, yaitu memberitakan pertobatan, dan demikian juga menyembuhkan orang sakit, demikian juga membimbing mereka di jalan Kau kehendaki. Bahkan biarlah mampukan kami untuk tetap setia melakukan apa menjadi perintah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, teguhkanlah firman-Mu ini dalam hati kami, biarlah itu berakar, bertumbuh di dalam pelayanan kami, bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.